Makhraj huruf hamzah terletak pada pangkal tenggorokan yang merupakan tempat bagi pita suara. Perhatikan gambar animasi berikut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, tenggorokan terbagi 3. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan sebagaimana yang terlihat pada animasi ini. Contohnya, A, A, A. Makhraj huruf ba terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ba keluar dari tempat pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas dan kondisi lidah dalam keadaan normal. Contohnya, ba, ba, ba. Makhraj huruf ta terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ta keluar dari tempat pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta, ta. Makhraj huruf ta terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ta keluar dari tempat pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa, sa, sa. Makhraj huruf jim terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf jim keluar dari tempat pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perlu diperhatikan bahwasanya posisi tengah lidah tatkala mengucapkan huruf ini adalah menempel pada langit-langit atas, sehingga menghalangi nafas dan suara yang akan keluar. Makhraj huruf ha terletak pada tengah tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ha keluar dari tengah tenggorokan. Perlu diperhatikan bahwasanya tatkala mengucapkan huruf ha, epiglotis agak sedikit mundur ke belakang. Ha, ha, ha. Makhraj huruf kho terletak pada ujung tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kho keluar dari ujung tenggorokan, yaitu berada antara langit-langit atas bagian belakang dengan akar lidah. Contohnya, kho, kho, kho. Makhraj huruf dal terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dal keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Makhraj huruf dal terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas.
Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dzal keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. the Makhraj huruf ra terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ra keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas. Contohnya, ro, ro, ro. Makhraj huruf zai terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf zai keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Contohnya, za, za, za. Makhraj huruf sin terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf sin keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Makhraj huruf shin terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shin keluar dari pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Namun, perlu diperhatikan, tatkala mengucapkan huruf shin, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas. Sehingga, suara dapat keluar melewati ruang antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Makhraj huruf shad terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shad keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Contohnya, so, so, so. Makhraj huruf dhad terletak pada pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dhad keluar dari pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Ketika mengucapkan huruf dhad, lidah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang digunakan untuk bertumpu dan menekan gigi-gigi geraham yang kami beri warna dengan warna biru. Kedua, bagian yang digunakan untuk menyentuh gusi tanpa bertumpu kepadanya dan tanpa disertai tekanan, yang kami beri warna dengan warna hijau. Contohnya, bo, bo, bo. Makhraj huruf to terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf to
keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Contohnya, to, to, to. Makhraj huruf dha terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dha keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Contohnya, dha, dha, dha. Makhraj huruf ain terletak pada tengah tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ain keluar dari tengah tenggorokan. Tatkala melafadzkan huruf ain, epiglotis merapat ke dinding tenggorokan sehingga mempersempit keluarnya huruf. Contohnya, a, a, a. Makhraj huruf ghain terletak pada ujung tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ghain keluar dari ujung tenggorokan, yaitu pertemuan antara akar lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya ketika mengucapkan huruf ghain, lidah tidaklah menempel pada langit-langit lunak, sehingga suara tetap bisa keluar melewati rongga antara keduanya. Contohnya, gho, gho, gho. Makhraj huruf fa terletak pada pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf fa keluar dari pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir bawah. Contohnya, fa, fa, fa. Makhraj huruf qaf terletak pada pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf qaf keluar dari pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Contohnya, o, o, o. Makhraj huruf kaf terletak pada pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah yang menempel pada pertemuan antara langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole dengan langit-langit keras atau yang diistilahkan dengan palatum durum. Contohnya, ka, ka, ka. Makhraj huruf lam terletak pada pertemuan antara ujung tepi lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf lam keluar dari ujung tepi lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas, dekat makhraj huruf ra. La, la,
la, Makhraj huruf mim terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf mim keluar dari pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Contohnya, ma, 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 makhraj huruf nun terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf nun keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Contohnya, na, na, makhraj huruf waw terletak pada pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf waw keluar dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Namun, perlu diperhatikan tatkala melafadzkan huruf waw, kedua bibir tidaklah merapat. Akan tetapi, terdapat rongga antara bibir atas dan bibir bawah. Contohnya, wa, wa, wa. Makhraj huruf ha terletak pada pangkal tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ha keluar dari pangkal tenggorokan. Contohnya, ha, 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 makhraj huruf ya terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Ketika melafadzkan huruf ya, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas, namun menyisakan sedikit rongga sehingga suara dapat mengalir darinya. ya, ya,